وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما warzuqani fahma. Amin. Yang saya hormati para sesepuh, pengasuh pesantren Watoniyah Islamiyah Kebarongan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur pagi ini dapat bersilaturahim dalam reuni nasional alumni Madrasah Watoniyah Islamiyah, sebuah pesantren yang sudah cukup tua, pesantren yang sudah berperan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pesantren yang sudah dibangun sejak tahun 1878. Meskipun nama Madrasah Watoniyah Islamiyah itu baru sesudah Kongres Syarikat Islam pada tahun 1916. Di mana dalam Kongres Syarikat Islam yang disebut NTICO, National Indonesian Congress, yang dilaksanakan di Jakarta, waktu itu disebut Batavia, dengan tema kapitalisme itu berdosa dan bersatulah kaum melarat. Diputuskan dari kongres itu kaum muslimin Indonesia akan menjadikan nasionalisme atau cinta tanah air sebagai alat perjuangan menuju kemerdekaan. Maka muncullah semboyan hubbul watani minal iman, ya. Maka sebagai aktivis Serikat Islam, pengasuh pesantren ini kemudian merintis penanaman nilai-nilai nasionalisme atau watoniyah dengan keislaman. Maka diberi nama Watoniyah Islamiyah, itu nama madrasahnya, ya. Jadi jauh sebelum ada organisasi-organisasi Islam yang lain, ya, pesantren ini juga belum membentuk sebuah gerakan organisasi, tapi pesantrennya itu sebagai bagian dari komitmen mencapai cita-cita bangsa dengan mendidik rakyat untuk mencintai tanah air berdasarkan kepahaman terhadap Islam. Maka nanti pada generasi sesudahnya, alumni ini mewarnai organisasi yang sangat lekat
keislaman dan keindonesiaannya, yaitu Pelajar Islam Indonesia, PII, sama, yaitu tentang Islam dan Indonesia. Itu menjadi ciri khas, ya. Maka alumni dari madrasah ini memiliki kecintaan yang kuat kepada tanah air dan keyakinan bahwa Islam itu solusi untuk mencapai cita-cita kemuliaan Indonesia. Ya. Jadi ini ciri khas yang sangat kuat, menjadi ruh daripada pendidikan di madrasah ini. Maka para alumninya ya banyak berkiprah dalam pergerakan-pergerakan organisasi yang lekat dengan keindonesiaan dan keislaman. Apalagi dalam masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau periode pendiri ini hubungannya dekat dulu dengan bapak bangsa, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya. Jadi tokoh Serikat Islam itu dulu sering berkunjung ke sini. Termasuk juga dulu tokoh Masyumi, seorang ketua Masyumi Jawa Barat, bersama menantunya yang kemudian menjadi komandan Hizbullah Sabilillah. Ya, menantunya itu namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini dulu juga sering bersilaturahim ke pesantren ini pada masa-masa mempertahankan Indonesia. Karena ketika perjanjian Renville, pasukan TNI harus meninggalkan Jawa Barat, yang kita kenal dengan peristiwa hijrah Siliwangi. Untuk mempertahankan Jawa Barat dari penjajah, maka Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar, Bung Hatta sebagai Wapres memberi mandat kepada pemimpin Laskar Hizbullah Sabilillah mempertahankan Jawa Barat. Ya, cuman nanti setelah perjanjian konferensi Meja Bundar, TNI balik ke Jawa Barat, nah itu mulai muncul ada konflik-konflik dengan mantan-mantan Laskar, muncullah peristiwa Gunung Cupu, peristiwa Raja Pola, maka muncullah DII. Itu bukan sebuah pemberontakan, awalnya adalah karena perlakuan yang dianggap tidak fair, tidak adil terhadap para mantan-mantan yang mempertahankan kedaulatan di Jawa Barat, ketika TNI harus meninggalkan kantong-kantong perlawanannya, karena Jawa Barat ini dan sebagian besar Jawa Tengah sudah harus diserahkan kepada Belanda. Daulatnya Indonesia waktu itu paling barat tuh kalau dari ibu kota negara Yogyakarta itu hanya sampai Karanganyar. Karanganyar Kebumen ke sini sudah daerah pendudukan. Ya, disebut dengan garis demarkasi Van Mook. Tapi Pak Dirman membentuk Werkreis, kantong-kantong pertahanan. Nah, ini masuk Werkreis 1 di bawah koordinasi Kolonel Bambang Sugeng. Dan para pejuang kemerdekaan gerilyawan itu bergabung di bawah koordinasi Kolonel Bambang Sugeng itu, termasuk laskar-laskar yang dihimpun oleh pesantren dan para
alumni sampai kembalinya kedaulatan yang terjadi hari ini. Hari ini di tahun 1949 kita kenal dengan peristiwa Jogja Kembali, di mana PBB memaksa tentara Belanda untuk menarik pasukannya dari pendudukannya di ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, dan tanggal 30 Juni 49 Belanda dan seluruh negara anggota PBB mengakui kedaulatan Indonesia dengan proklamasi Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia ini pernah 2 kali proklamasi. Yang pertama adalah proklamasi 17 Agustus 45, yang ini tidak diakui oleh Belanda, hingga Belanda melakukan agresi, dimulai dari Belawan sampai masuk Jakarta, menguasai Jawa Barat, Jakarta, sehingga pemerintah tidak sanggup lagi untuk mengatur kepemimpinan karena Jakarta sudah dikuasai musuh. Maka Perdana Menteri Master Ali Sastramidjojo kemudian meminta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mau menerima pemerintah ini hijrah ibu kotanya pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Ya. Dan pada waktu itu real kedaulatan Indonesia ini tinggal sebagian besar daerah istimewa Yogyakarta. Kalau ke barat hanya sampai Karanganyar, ke timur hanya sampai Madiun, ke utara hanya sampai Magelang, dan sepertiga dari Sumatera bagian selatan. Maka tanggal 19 Desember 48, Belanda ingin menghapus Indonesia dari peta dunia dengan mengadakan serangan ke ibu kota Yogyakarta dengan sandi krai, operasi burung gagak, karena diibaratkan Indonesia tinggal secuil daging nih, sekali sambar sudah hilang. Ya, ternyata para pejuang kita mampu menunjukkan eksistensinya dengan siasat cerdik dari seorang panglima besar yang seorang guru ngaji kelahiran Karanglewas Purbalingga, namanya Sudirman, alumni Sekolah Guru Agama Muhammadiyah di Banjarnegara, kemudian menjadi guru agama di Keroya, ya. Dia aktivis Hizbul Waton Muhammadiyah, ya. Itu dampak daripada Watoniyah itu. Muhammadiyah pun nanti melahirkan organisasi kepanduan diberi nama Hizbul Waton, ya. Nah, di bawah kepemimpinan Sudirman itulah Indonesia bisa merebut kembali daulat. Jadi kalau kita baca nanti, pesantren ini mempunyai sejarah yang cukup panjang dan punya peran yang cukup besar, ya. Hanya satu saja yang menjadi catatan saya, kiai pesantren ini manhajnya itu, ya, pemikirannya itu bahwa organisasi itu bukan sunnah. Maka dulu diskusinya ada beberapa tokoh, kalau di Solo namanya Kiai Ghazali Hasan Ustadz, pendiri Al-Islam, ya. Kemudian di
Jogja ada Kiai Balya, pendiri Wal Fajri, ada Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kalau Kiai Dahlan berpendapat organisasi itu adalah wujud daripada perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Organisasi itu al-ummah. Sedangkan Kiai Watonia, Kiai Balya, Wal Fajri, Kiai Ghazali Hasan Ustad menganggap organisasi itu cara Eropa, bukan cara Muslim. Ya, maka tidak terstruktur secara organisatoris, sehingga pesantren yang sebaran alumninya sudah luas ini kurang terorganisasi dengan baik. Berbeda dengan Muhammadiyah, gitu loh ya. Ya, karena apa? Cara berpikirnya pada waktu itu, sehingga sirkulasi kepemimpinannya tidak seperti sirkulasi dalam sebuah organisasi, ada kongres ya, ada muktamar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, meskipun jauh lebih tua dan lebih dahulu, ini perkembangannya tidak sepesat yang terorganisir dengan baik. Ya. Nah, maka reuni ini diharapkan itu bisa menjadi momentum pengorganisasian dengan baik. Karena seperti dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bilan nidham yaghlibuhul batil bin nidham. Kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik itu akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, hari ini jejaring organisasi akan efektif kalau menggunakan media sosial dikelola dengan baik. Ya, kami itu masjid kecil di kampung, Masjid Jogokarian. Tapi kita memanfaatkan media dengan baik. Satu contoh begini. Kami misalnya menyelenggarakan buka puasa. Satu hari itu tahun ini mencapai 4.000 sampai 5.000 piring buka puasa itu. Anggaran buka puasa di Jogokarian itu sekitar 2 miliar satu bulan. Tapi lebih kurang itu dalam 10 sampai 20 hari angka itu sudah tercukupi dengan cepat. Karena apa? Kita memanfaatkan media sosial. Konsepnya sederhana. Aksi, ini ya. Coba tirukan saya ya. Bersama-sama. Aksi, narasi, donasi. Ya. Jadi yang pertama itu harus ada aksi nyata. Maka caranya bagaimana? Aksinya itu bentuknya seperti apa? Kami mulai sosialisasi persiapan penggalangan dana buka puasa itu H-60, artinya mulai bulan Rajab itu kita sudah memanaskan mesin umat. Karena ada satu doa yang sering dibaca oleh umat Islam itu, Allahumma barik lana fi Rajaba
wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, kami ambil hikmahnya, menghadapi Ramadan itu sudah dipersiapkan mesin umat ini sejak bulan Rajab. Apa bentuk aksinya? Kami mengadakan cuci alat-alat untuk makan, jadi piring, sendok, cuci tikar dan lain sebagainya 2 bulan sebelum Ramadan. Aksinya itu kemudian kita narasikan. Narasinya apa? Man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Meskipun hadisnya ini mungkin maudhu atau mungkin dhaif ya, tetapi sebuah narasi bahwa kita harus gembira menyambut datangnya Ramadan. Maka 2 bulan sebelum Ramadan, kegembiraan menyambut Ramadan itu kita syiarkan dengan bersih-bersih masjid, bersih-bersih perlengkapan untuk Ramadan, nyuci tikar di sungai anak-anak, ya, kemudian ibu-ibu cuci piring, cuci sendok, cuci dandang, ya, semua yang akan digunakan untuk alat masak nanti, ya. Narasinya tadi, maka kemudian dikuatkan lagi. H-30 kami memasang lampu-lampu hias menyongsong Ramadan sepanjang jalan Jogokarian. Ya. Kemudian narasi tentang buka puasa kami pilih hadis yang berbeda dengan sebagian yang biasanya narasinya buka puasa itu sedekah. Kami memilih narasi, ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan ini dulu saya tanyakan kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini dinyatakan sahih. Salah satu dari khutbah Rasulullah di bulan Sya'ban, beliau mengatakan, man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabatin minan nar. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, baginya ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Narasi ini kemudian menjadi pintu kita menampung donasi. Donasinya jangan memberati pikiran umat. Anggaran buka puasa kami 2 miliar gitu. Maka orang berpikir 2 miliar cuma untuk buka puasa, itu sudah bisa jadi asrama. Maka narasinya jangan yang berat, narasi kita ringan saja. Apa? Anda cukup memberikan dukungan 1 porsi Rp15.000 saja. Jadi di benak orang itu, kalau ingin bebas dari dosa, dapat pembebasan ancaman dari neraka itu bisa hanya dimulai dari 15.000. Begitu kita buka donasi, 10 hari sudah surplus 675 juta dari target. Karena orang berpikir 15.000 itu ringan. Klik, pakai kris tanpa biaya transfer. Tapi coba kalau kita sampaikan anggaran buka puasa Masjid Jogokarian 1 bulan 2 miliar, responnya berbeda. 2 miliar kok cuma untuk buka puasa. Ya, dan itu angka besar.
Ya, ini saya datang bawa anak-anak dan teman-teman ada dari Hamas. Hamas itu himpunan anak-anak masjid. Saya bawa 5 mobil di sini, ya, mobil bersih-bersih, mobil dapur masjid. Kami punya mobil dapur, ya, punya mobil untuk layanan gratis membersihkan masjid. Nanti dari sini saya mau membersihkan sekitar 15 masjid di daerah Ciamis. Itu sebenarnya sederhana aja. Karena apa? Sebenarnya mobil-mobil itu sebenarnya kotak infak berjalan. Ya, karena mobil kita jalan itu ada nomor rekening dan ada kerisnya, ya. Jadi misalnya Jakarta ada demo Palestina gitu, membela Palestina. Kami ngirim mobil dapur di sana, kita siapkan misalnya 3.000 gelas es teh sama bakmi Jawa. Panas-panas orang habis demo, kita jamu gitu. Jadi mereka lihat, loh, ini mobil dapur oleh masjid anak krisnya, pulang itu rekeningnya lebih besar dari biaya operasional. Jadi sebenarnya mobil itu sebenarnya kotak infak berjalan. Jadi kalau pesantren ini punya mobil, punya kegiatan, kan orang lihat ini, oh ini pesantren programnya apa, bisa dilihat di situ. Ya, kalau kotaknya kecil kan uangnya kecil. Gitu. Maka saya pesen sopir-sopir tuh, kalau di rest area kamu istirahatnya cari restoran yang besar, jangan di restoran sopir truk. Karena restoran yang mahal orang keluar akan melihat, oh ini mobilnya bagus ini, oh ini ada foto, ada informasi kegiatan masjid. Maka kalau orang terpanggil klik itu sudah uang masuk. Ya. Jadi ini yang saya katakan aksinya sudah bangun asrama. Tapi ini narasi ini kan baru terbatas diterima oleh sebagian kecil alumni. Ya alhamdulillah YouTube kami yang kemarin ditutup sekarang sudah diaktifkan. Kemudian Instagram kami kemarin juga disuspend, sudah diaktifkan. Hanya platform YouTube itu mengira karena di Masjid Jogokarian itu ada organisasi pengajian anak-anak disingkat HAMAS, Himpunan Anak-anak Masjid. Nah, ini dikira di Jogokarian itu ada cabangnya HAMAS Palestina. Jadi karena pemilik platform YouTube itu kan pendukung Israel, sehingga kami kemudian disuspend. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa aktif lagi. Ya, follower Instagram kami 370-an ribu. Jadi kalau tadi 15.000 untuk buka puasa kali 100.000 aja kan ada 1,5 miliar. Ya, makanya 10 hari itu sudah lebih karena ringan 15.000, narasinya itu bukan 2,5 miliarnya. Maka asrama ini kalau dibagi alumni ini cukup per pekan satu alumni 10.000. Kalau yang mengakses itu alumni kita saya kira sudah lebih dari 10.000 orang, itu sudah besar dan itu bisa dana rutin. Remaja masjid kami itu bisa menghimpun dana subuh, infak tiap subuh Rp1.000, karena itu tidak ada biaya transfer melalui kris. Ya, dengan narasi tiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan mereka yang berinfak. Itu 1 bulan bisa dihimpun 250 juta itu infak Rp1.000 per subuh itu. Saking banyaknya yang ngeklik itu. Ya, jadi saya kira ini lebih real, lebih mudah. Kalau kemudian narasinya angkanya besar,
Wah, Masya Allah, alumni kita ini banyak pengusaha. Saya itu sering belanja bibit tanaman itu di Alas Malang, Meranjen situ. Ternyata pedagang tanaman itu bibit tanamannya alumni sini, Mbak Yuni namanya ya. Hadir nggak ini ya? Ya, oh saya alumni madrasah itu Pak. Ya, cerita dengan bangganya sebagai alumni. Nah itu kalau jualan bibit durian bawor aja satu bibit 500.000 yang tinggi 2,5 meter. Itu mungkin 500.000 itu yang 5.000 untuk pesantren aja sudah besar itu. Ya. Coba di data alumni itu melalui jejaring alumni. Sehingga tiap hari alumni itu tangannya bergerak untuk apa? Untuk membangun pesantren. Dengan ngeklik tadi cukup 5.000, 10.000 ya. Tapi ini kalau jumlah alumni banyak dan dilakukan terus, tidak hanya per proyek, maka pesantren ini akan punya sumber dana yang besar dan kemudian bisa mendirikan badan-badan usaha. Seperti kami, ya, Jogokarian, kami buat gerakan wakaf produktif secara kolektif dari tadi 10.000, 20.000 akhirnya bisa terhimpun untuk beli hotel. Sekarang kami sudah punya 2 hotel, sekarang kami sudah 4 bulan ini bangun pabrik roti dan toko roti. Ya, itu semuanya dengan uang pecahan tadi yang dikelola melalui media sosial itu. Dan orang seneng itu karena ringan, tidak berat. Kalau semua orang berpikir meskipun bangunannya kayak apartemen di Jakarta, tapi angka 2,5 miliar itu menjadi beban. Tapi kalau angkanya itu cukup 15.000 itu menjadi ringan, ya. Nah, mobilisasi dana dengan komunikasi kekinian itu lebih efektif. Ketika saya melihat lansia kita ke masjid naik unda-undaan itu berat, ya maka diambil shoot video orang tua mau naik ke lantai 2 itu sebentar-sebentar berhenti. Seperti saya tadi karena lutut saya sakit. Akhirnya tegakah kita membiarkan lansia bersusah payah untuk ikut berjamaah karena harus naik tangga. Ayo kita pasang lift, cukup 10.000 rupiah. 10 hari terhimpun 900 juta. Padahal biaya pasang lift 3 lantai hanya 820 juta. Jadi narasinya itu 10.000 rupiah saja wakaf lift itu. Ya. Tapi karena ratusan ribu follower, itu 10 hari itu 900 juta itu sudah surplus. Ya. Nah, tim medianya sudah ada belum? Alumni ini? Ya saya kira itu yang penting. Followernya sekarang berapa? Maka saya membantu dalam bentuk apa? Ini kebetulan kami punya akun namanya Marbot Aplikasi di Instagram. Follower kita berapa Mas sekarang? Ya, 143.000. Jadi ceramah ini akan kita unggah di akun Marbot Aplikasi. Ya, nah mungkin nanti bisa diinfokan di situ, kita bantu menginfokan pesantren ini lagi membangun seperti kami kemarin ini pakai rompinya ini kami bersih-bersih masjid sepanjang Jawa Bali karena kita membantu pembangunan masjid di Pantai Jembrana Bali. Alhamdulillah juga lewat akun itu bantuan mengalir
masjid sudah jadi dan menjadi salah satu destinasi wisata baru Islam di Bali. Ya. Nah, inilah sebetulnya syarat seorang menjadi rasul. Apa? Tabligh. jadi harus ada tablighnya. Nah, tabligh kekinian itu bentuknya adalah media sosial. Balighu anni walau ayat. Ya. Maka kesadaran pemanfaatan media itu menjadi sangat penting oleh institusi dakwah kita. Ya. Sekarang ini masjid-masjid bergairah untuk membenahi manajemen itu juga kita menggerakkan melalui media sosial. Ya. Dan ini yang menangani media kami itu anak-anak SMP SMA saja, ya. Karena mereka lebih familiar karena lahir sudah ada handphone. Kalau kita ini seperti saya, Mas Praptomo, Zamzam ini lahir masih telepon putar. Ya. Nah, berpikirnya cari dana itu masih penggalangan dana dengan tablik akbar, dengan proposal. Wah, itu masih lama gitu. Tapi anak-anak kekinian melalui media sosial itu cepat di dalam fundraising karena mereka tahu cara yang paling mudah. Kalau proposal kita mesti mengetuk rumah, menyerahkan proposal. Kalau lihat media sosial itu langsung ke saku orang karena HP-nya ada di saku di mana-mana. Ya, gitu. Dan inilah sebetulnya bentuk dari tabligh hari ini, ya. Jadi bagaimana pesan-pesan kebaikan itu lebih cepat dapat tersebar, ya. Saya yakin kalau mengenai ilmunya, keutamaan orang bersedekah, berinfak itu sudah dipahami semua. Cuman bagaimana menampung, merawat semangat itu sehari-hari, ya. Kalau cara yang konvensional itu abad 21 yang lalu harus dikunjungi, diberitahu ini pondok lagi bangun. Tapi dengan media sosial itu tiap hari bisa menyapa, ya, gitu. Jadi kekuatan alumni ini sangat besar dan saya kira semua alumni akan mampu berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi yang diperlukan adalah wadah, ya, wadah tadi. Maka saya kira, ya, kalau saya memang melalui akun Marbot aplikasi tidak menggalang dana, tapi kita menginformasikan tentang kegiatan kebaikan yang sedang terjadi di sini. Nah, barangkali nanti orang yang menjadi follower akun ini akan menanyakan, Pak, kalau mau wakaf nomor rekening berapa, siapa? Nah, nanti saya tolong diberitahu sehingga nanti bisa kalau ada habis ceramah ini kita unggah, follower kita ada yang terpanggil untuk berwakaf, saya akan berikan nomor rekening ke sini karena akun kami memang tidak untuk fundraising. Tapi akun kami ini untuk apa? Menyebarluaskan informasi kebaikan, gitu ya. Seperti di Bali itu, di Bali kita sedang mau ada yang bangun pesantren, namanya apa? Masjid Pantai Bali. Gitu. Ternyata banyak, bahkan dari luar negeri banyak ya, karena Bali itu sangat dikenal kan. Nah, tapi
Bali membangun masjid itu kan sesuatu ya. Nah, jadi oleh karena itu, insya Allah ini mungkin dalam 1-2 hari ini akan segera kita unggah acara di sini di akun kami di Marbot Aplikasi namanya. Nah, sehingga paling tidak 147.000 follower kita akan mengetahui tentang pesantren Watoniyah Islamiyah. Nah, mengenai informasi pembangunannya nanti kita sampaikan, tetapi kita tidak bisa membuka donasi, biar nanti kalau ada yang bertanya langsung kami berikan alamat rekening panitia pembangunan di sini. Ya. Karena banyak orang yang kemudian memiliki sesuatu yang akan diberikan. Kadang-kadang orang telepon, Pak, saya mau nitip kurban ini kemana ya? Nah, misalnya, Pak, saya mau memberikan bantuan untuk masjid seperti apa ini, ya, dan lain sebagainya. Biasanya mereka mengikuti informasi-informasi melalui akun Marbot Aplikasi. Ya. Jadi nanti bisa istilahnya apa? Dikolek ya, Mas? Dikolek antara kolaborasi, nanti dokumentasi dari pesantren ini tolong dikirim ke akun kami, nanti kami bantu sebarkan. Disiarkan kepada follower kami sehingga ini lebih dikenal. Tadi setidaknya 147.000 orang akan mengakses langsung, ya, gitu. Karena kalau penghimpunan dana dengan cara seperti ini kan paling 1.000 orang yang datang ini, ya. Tapi yang mereka ada di mana-mana, bahkan di luar negeri juga bisa mengikuti informasi ini melalui akun yang kita kembangkan. Jadi inilah dakwah hari ini. Maka oleh karena itu dulu Syekh Muhammad Abduh mengingatkan kepada kita, la islama illa bid-da'wah, wala da'wata illa bil iman, wala da'wata illa bil jihad, wala jihada illa bil iman. Tidak akan ada Islam kecuali dengan dakwah, tidak ada dakwah kecuali dengan jihad, dan tidak ada jihad kecuali dengan iman. Hari ini jumlah penduduk bumi menurut PBB sudah mencapai angka 9,8 miliar penduduk bumi. Dan tahun 2025 ini Muslim akan mencapai 33%. Tahun ini diperkirakan Islam menjadi agama mayoritas di dunia. 10 tahun yang lalu, 2015, pemeluk Islam di dunia baru 22%. Tapi 2025 ini diperkirakan pemeluk Islam di dunia mencapai 33% dari penduduk bumi. Islam sekarang ini menjadi agama yang mayoritas. Nah, Indonesia mendapatkan bonus demografis dari penduduk dunia yang jumlahnya sudah besar itu. Populasi generasi muda yang produktif ada di Indonesia. Maka Indonesia ini negara yang mempunyai potensi menjadi negara besar di 2050 yang akan datang. Kalau kualitas generasi muda kita ini bagus, maka sebagaimana diperkirakan para ahli sejarah, dunia Islam akan kembali memimpin peradaban
dan itu adalah Muslim Indonesia. Indonesia akan menjadi pusat Islam dunia. Karena 7 abad, di abad pertama sampai ke-7 Hijriah, Islam berada di puncak kejayaan sebagai pusat peradaban. Itu bangsa Arab hanya 100 tahun. Setelah 100 tahun, kepemimpinan dunia Islam bergeser kepada bangsa Persia. Di puncak-puncak temuan dan rumusan keilmuan Islam bukan orang Arab. Maka kita lihat siapa penghimpun hadis, yaitu Imam Bukhari. Dari mana? Dari Bukhares. Bukhares itu Rusia, masuk Persia pada waktu itu. Imam Muslim dari mana? Bukan Arab, ya. Itu. Nah, nanti bangsa Persia 150 tahun memimpin dunia dengan Islam, bergeser ke India. Bangsa India Muslim memimpin peradaban dunia. Ya. Jadi pada saat Sailendra membangun Borobudur, India sudah membangun Taj Mahal. Maka dari India melalui Samarkand, melalui Andaman, melalui Aceh, Islam masuk ke Nusantara. Yang dari Samarkand langsung ke Jawa, Syekh Ibrahim As-Samarqandi, yang dikenal dengan Syekh Ibrahim Asmorokandi kalau di Tuban itu makamnya. Ya, para wali, ada yang datang dari Rusia, ya seperti Maulana Ishaq, ada yang datang dari Turki seperti Malik Ibrahim, ada yang datang dari Palestina seperti Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, Maulana Syarif Hidayatullah dari Palestina, Maulana Aliuddin Taqiyuddin di Banten juga dari Palestina. Ya. Masuk ke Indonesia. Dari Cina masuk Ali Rahmatullah atau Bong Suiho yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Maka bangsa Indonesia itu sebagai bangsa dalam ukuran kurun itu kita mu'alaf. Maka karena Islam banyak didominasi dari India, maka sebutan ulama kita pakai bahasa India, kiai. Muridnya santri. Itu bukan bahasa Arab. Pakaiannya sarung, bukan tuf, bukan jubah. Jadi itu santri, kiai, sarung itu tradisi India. Jadi kalau di sini dianggap identik dengan Islam. Sementara misalnya kita pergi ke Cape Town di Afrika Selatan, coba masuk masjid pakai sarung, kita akan diusir karena dianggap orang Hindu. Haram, haram, Hindi. Suruh keluar kita ini. Karena di persepsi mereka sarung itu identik dengan orang India. Ya. Kemudian setelah India surut, kepemimpinan dunia Islam dipegang oleh bangsa Turki. Dimulai dengan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, kemudian 150 tahun Turki surut kekuasaannya, umat Islam tenggelam dalam kegelapan. 7 abad ini, mulai abad ke-15, Islam akan bangkit lagi. Tapi bukan oleh bangsa Arab, bukan oleh bangsa Persia, bukan oleh bangsa India, bukan oleh bangsa Turki. Tetapi perkiraan para ahli sejarah, bangsa Indonesia inilah yang akan memimpin Islam ke depan. Jadi 2050 itu Indonesia akan menjadi bangsa besar
menjadi pemimpin peradaban, memimpin dunia Islam. Apa alasan para ahli sejarah mempunyai prediksi demikian? Karena Islam di Indonesia ini masuk dari berbagai wilayah dunia yang sudah Islam lebih dahulu, sehingga di Indonesia ini Islamnya sangat beragam dan muncullah konvergen pemahaman Islam. Islam yang paling liberal sampai Islam yang paling ekstrim ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau belajar di Indonesia, Islam kita itu mau Islam yang paling liberal, mau Islam yang paling radikal, ada semua di sini. Ya, maka konvergensi pemahaman itu menjadikan orang Islam Indonesia ini wawasan keislamannya paling luas dan paling bisa diterima di dunia. Berbeda kalau negara Arab itu, karena Islam menjadi bagian dari negara, maka madhab dan manhaj itu ditentukan oleh negara. Di Brunei, ya Islamnya Syafi'iyah. Di Malaysia malah resmi disebut, ya, agama resmi negara adalah Islam bermadhab Syafi'i. Sehingga di Malaysia itu hanya 2 negeri, 2 provinsi yang bukan Syafi'iyah, yaitu Kedah dan Perlis, yang mereka sebut sebagai faham Ahlus Sunnah kalau di sana. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau di Malaysia bukan Syafi'i. Jadi kalau di Indonesia, mazhab Syafi'i lah yang dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Malaysia, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selain Syafi'i, itu di wilayah Kedah dan Perlis. Ya, sekarang ini sebagian besar sepertinya mengikuti Salafi karena ada tokoh PI di sana yang menggerakkan gerakan Salafi di Malaysia. Ya, organisasinya namanya Jamaah Ihsan Malaysia. Ya, itu kalau melaksanakan sholat id di tanah lapang dilarang oleh pemerintah kecuali di 2 provinsi tadi, di Kedah dan Perlis. Di Indonesia ini Islam yang bisa nelpon Tuhan boleh. Ada Islam yang ya sholatnya cukup 3 waktu sehari boleh. Nah, artinya apa? Pemahaman orang Islam Indonesia ini sangat luas. Tidak hanya satu madhab, tidak hanya satu manhaj. Maka dengan semangat Islam dan keindonesiaan, watoniyah Islamiyah itu sebetulnya, ini perkiraan saya, kiai pendiri ini sedang menyiapkan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi madrasah watoniyah Islamiyah itu sebenarnya pandangan progresif pendiri pesantren ini, menyiapkan kader-kadernya itu mempunyai wawasan Islam yang mencakup seluruh Islam ala Indonesia. Fahamnya luas, tidak hanya seperti Mas Praptono yang salafi banget ini. Ya, tetapi mungkin ada yang sudah bercampur dengan NU, yang sudah bercampur dengan Persis, Al-Irsyad, ya. Maka kalau ketemu alumni, saya kira dialog pemahaman Islamnya itu luar biasa. Dulu saya punya teman, secara almarhum Mas Janan dulu, juga dosen saya di Tarbiyah. Dulu adiknya ini lulus dari Madinah oleh Pak Natsir, dititipkan ke kami di Dewan Dakwah Islam Indonesia, Mas Faiz itu, ya. Itu. Ya. Ada teman saya dulu menggerakkan gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran itu dari Kesugihan, Pak Yusuf Fathuddin tadi saya lihat datang di sini. Tuh, itu tokoh-tokoh alumni di sini kan sebaran dan pahamnya variatif. Kalau sering ketemu terjadi dialog, paham keagamaannya ini paham keagamaan yang dibutuhkan dunia ke depan.
Saya kira nama Watoniyah Islamiyah itu bukan sekedar nama, tetapi sebuah upaya menyiapkan kebutuhan pemimpin di masa yang akan datang. Menyiapkan Indonesia jadi pemimpin dunia. Ya. Dan saya senang karena alumni Kebarongan ini punya kebanggaan. Ya. Punya rasa bangga terhadap alma mater. Saya belanja tadi tanaman itu di situ, ngomong dari mana? Oh, saya dulu sering tahun 80-an, saya sering dulu ada pengajian Ahad pagi di sini. Jadi sekitar tahun 86, 87 itu saya sering diundang ngisi pengajian Ahad pagi di pesantren ini. Udah berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Saya masih muda waktu itu. Ya. Saya cerita, saya dulu sering ke situ yang jual tanaman. Saya alumni situ Pak. Masya Allah, banyak alumni. Saya di PII reuni alumni Jogja besar ketemu Mas Praptono. Mas Praptono Yamzam ini ternyata alumni Kebarongan. Ya, saya aktif menggerakkan TK Al-Quran, ketemu Pak Jusa Fathuddin juga alumni di sini. Ya, Pak Saat, terus belum lama ini ada profesor di UGM perempuan itu juga waktu dimakamkan juga dibacakan riwayat hidupnya di Balerung UGM itu, ternyata profesor itu juga alumni pesantren Kebarongan, Bu Profesor Muslimah ya. Ya, jadi Masya Allah. Maka saya kira reuni ini perlu dirutinkan melalui media sosial, termasuk dalam penggalangan dananya tadi. Insya Allah lah kalau setiap alumni satu hari Rp5.000 saja, pesantren ini akan kuat. Ya, ada keterikatan kembali. Yang penting ada pengelola akunnya, pengelola keuangannya dengan baik. Ya. Saatnya cita-cita pendiri pesantren kita wujudkan, menyiapkan pemimpin Indonesia dan pemimpin dunia Islam ke depan. Watoniyah Islamiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua kebaikan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma arzuqna bil husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.